Tapi di balik semua cerita itu kan pasti kita tahu ada sesuatu yang membuat dia menjadi orang terkaya nomor satu di Indonesia. Kira-kira siapa sosok yang membantu dia? Balik lagi di channel Om Singlet. Channel ini ngebagiin segala cerita yang gue tahu buat lo semua. Jangan lupa di subscribe buat yang belum tahu cerita-cerita selanjutnya yang mau diceritain Om Singlet. Dan bagi yang udah tahu juga di subscribe aja ya. Di video kali ini gue mau ceritain tentang sosok di balik orang terkaya nomor satu di Indonesia yang sekarang katanya udah ngegeser pemilik grup Jarum. Nah, kita mau tahu siapa sosok di balik orang terkaya nomor satu ini. Saksiin di video kali ini. Rata-rata orang di Indonesia itu pasti udah pada tahu ya kalau misalnya orang paling kaya di Indonesia itu adalah yang pemilik Jarum. Tapi akhir-akhir ini ya mereka udah tergeser menjadi sosok baru, yaitu yang namanya Prajogo Pangestu. Nah, orang ini tuh katanya di semua media bilang dia adalah mantan sopir angkot yang berjuang dan akhirnya menjadi orang terkaya nomor satu. Tapi di balik semua cerita itu kan pasti kita tahu ada sesuatu yang membuat dia menjadi orang terkaya nomor satu di Indonesia. Kira-kira siapa sosok yang bertemu dengan dia yang akhirnya membuat dia menjadi orang nomor satu di Indonesia yang paling kaya sekarang? Sekilas dulu nih buat yang belum tahu tentang orang terkaya nomor satu sekarang di Indonesia yang namanya Prajogo Pangestu. Nah, Bapak Prajogo ini, dia itu sebenarnya dari waktu kecil dia kan mantan supir angkot nih. Dia itu ketemu nih nggak sengaja sama si Raja Kayu di saat itu. Yaitu udah gede banget namanya ya. Nah, itu yang mau nanti gue ceritain di video kali ini. Si Prajogo ini ketemu sama Raja Kayu ini di Kalimantan waktu itu. Ketika dia lagi nyupirin angkot katanya. Nah, ketika itu dia diajak buat bekerja di perusahaan Raja Kayu ini. Ketika dia udah kerja, ya namanya orang gigih, kerja keras, akhirnya dia itu dalam waktu singkat bisa diangkat jadi GM, bisa diangkat jadi posisi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan akhirnya bos ini mempercayakan satu kawasan hutan untuk dikelola oleh si Prajogo ini. Nah, pada saat itu ya singkat cerita Prajogo akhirnya kenal dengan keluarga yang berkuasa di saat itu ya. Udah kenal ya akhirnya dia ketika itu resign dari perusahaannya Raja Kayu ini dan membuat perusahaan sendiri dengan cara membeli dulu ya. Habis udah membeli perusahaan kayu yang udah ada, terus dia mengembangkan perusahaan ini. Dari saat itulah akhirnya dia bisa berkembang terus dan sampai menjadi orang terkaya nomor satu sekarang di Indonesia. Nama Raja Kayu yang dia ketemu di saat itu, yang mau dibahas di video kali ini adalah Dato Sri Burhan Urai. Dikasih gelar Dato Sri di Malaysia. Soalnya memang katanya berjasalah buat Malaysia, jadi dikasih gelar Dato Sri. Itu nama dia Burhan Urai, katanya sih kewarganegaranya Indonesia ya. Di saat itu dia merupakan Raja Kayu karena dia itu katanya menguasai hampir seluruh hutan di Indonesia ya. Gede sih, gede banget yang dia kuasain. Dia dikasih konsesi pemakaian atau penggunaan hutan untuk ditebang. Ya ditebang-tebangin dah tuh hutan, dijual-jualin tuh kayu, diekspor kemana-mana. Jadi yang mau gua ceritain hari ini tuh Bapak Burhan Urai ini yang sebenarnya adalah sosok di mana Prajogo sekarang bisa menjadi orang terkaya nomor satu. Kalau tanpa dia, kayaknya belum tentu Bapak Prajogo ini bisa jadi orang terkaya loh di Indonesia saat ini. Kalau si Prajogo Pangestu itu adalah sopir angkot pada zaman dahulu, kalau Pak Burhan Urai ini dia itu adalah mantan penyadap karet. Jadi itu dia di umur 6 tahun dia itu udah bantuin bokap dia untuk bekerja di kebun karet. Jadi nyadap karet itu kayak ngambilin karet ya, kalau bagi yang nggak tahu ya, ngambilin karet dari kayu-kayu gitu, dipotong-potong getahnya keluar ya, itulah proses pembuatan karet. Jadi bisa dibilang Pak Burhan Urai ini adalah mantan penyadap karet. Bahkan dari sejak kecil dia ngerjain itu, dia sebenarnya sangat miskin di saat itu kata orang-orang ya. Nah, pada suatu saat singkat cerita, pokoknya udah berjalan waktu,
dia itu udah mulai bisa berusaha, akhirnya dia itu ya dekat dengan keluarga presiden di saat itu di zaman Orde Baru, dan pada saat itu juga banyak sekali illegal logging atau namanya penyelundupan kayu ke Malaysia. Nah, di saat itu akhirnya dia dapetin tuh konsesi pemanfaatan hutan untuk dijadikan lodging atau penebangan kayu dan industri kayu. Di saat itu kayu ini semuanya dijual-jualin juga ke Malaysia, bahkan nggak cuma Malaysia, dijualin juga ke negara lain. Jadi dia tuh dapetin konsesi lahan itu banyak juga di saat itu. Nah, Bapak Burhanuddin ini sangat terkenal ya. Dia itu terkenal di banyak negara ya. Salah satunya tadi kan dia dikasih gelar di Malaysia. Dia juga kenal banget sama Pak Harto di saat itu. Dia juga dikasih gelar ya bintang Afrika atau apalah sama presiden di Afrika ya, salah satu negara di Afrika, karena dia berkontribusi banyak di sana. Jadi dia itu memang sangat terkenal di berbagai negara di belahan dunia. Nah, namanya aja Taipan ya. Jadi dia banyak berinvestasi juga di banyak negara lainnya. Dia itu pendiri grup perusahaan namanya PT Jayanti Group. PT ini ngerjain banyak hal ya. Ya, yang pertama yang tadi udah jelas perkayuan. Terus kemudian ketika ya di tahun 80-an di saat zamannya Pak Harto itu sempet ngelarang orang-orang pada ekspor kayu langsung. Jadi harus diproses dulu tuh. Nah, akhirnya kan dia harus diversifikasi bisnis ya. Dia harus mengalihkan bisnisnya ke bisnis yang lainnya juga selain bisnis kayu. Selain dia harus memproses kayu itu di Indonesia. Nah, akhirnya dia diversifikasi juga. Dia ke perairan Indonesia nangkep-nangkepin ikan. Nah, di perikanan itu dia fokus di udang. Jadi ada jual udang fresh yang seger, ada juga jual udang yang beku. Nah, di saat itu kalau kalian dengar ceritanya juga, itu ada Bank Mandiri pernah menuntut PT Jayanti ini atau Pak Burhan dan anaknya untuk membayar utang karena utangnya udah sangat gede dan nggak dibayar-bayar. Katanya sih di saat itu ya lagi krismon, jadi kesulitan untuk membayar utangnya. Sampai anak perusahaannya yang mengelola perikanan itu sukarela buat pilotin diri untuk menghindari pembayaran utang itu katanya. Nah, jadi sampai-sampai si Bank Mandiri itu udah capek nagih, pengen nangkepin tuh si Pak Burhannya yang karena ya mau jaminan apa lagi, udah asetnya juga dijual nggak bakalan nutupin utangnya yang gede banget. Ya, tapi Pak Burhan kan udah tua juga ya, di satu udah 70-an tahun. Nah, jadi ya tetap aja nggak bisa diproses dan lain sebagainya. Ya, beritanya udah hilang aja tuh waktu itu. Bahkan diklaim katanya utangnya udah dibayar tuh sama anaknya katanya. Ya, cuman kita nggak ada yang tahu di saat itu. Lalu kemudian selanjutnya juga ada di bidang perikanan. Ini di saat Kementerian Perikanan itu dipegang sama Menteri Ibu Susi ya. Di saat itu stafnya pernah bilang kalau ya salah satu perusahaannya Pak Burhan ini juga melakukan illegal fishing. Nah, itu kan mereka yang tahu ya, katanya ya mafia-mafia ikan gitu ya. Ada satu hal yang identik. Kalau misalnya kalian lihat, yang satu Pak Prajogo ini mantan sopir angkot. Kalau yang satu lagi Pak Burhan ini mantan penyadap karet di kebun karet. Jadi dua-duanya itu adalah berawal dari orang yang sulit sekali hidupnya, sangat susah, sangat miskin. Gue juga berusaha sebenarnya nyari. Kalau Pak Prajogo ini kan ketemu Pak Burhan, baru dia bisa ya ada kesempatan ya untuk menjadi seperti sekarang ini. Gue cari-cari lagi Pak Burhan ini ketemu siapa biar dia bisa menjadi seperti waktu itu. Nah, gue nggak ketemu sih, jujur aja. Mungkin buat lu pada yang ketemu, ya bisa komen di bawah ini. Tahu gimana ceritanya dia itu bisa ketemu sama keluarga-keluarga yang berkuasa di saat itu. Nah, ini kalau lu lihat lagi ya, gile gimana ya caranya dari jutaan penyadap karet, mungkin ya dari banyak begitu, kok bisa dia ketemu sama keluarga penguasa ya di saat itu. Gimana caranya? Bahkan ini kan hal yang menjadi salah satu faktor yang kita nggak tahu. Bisa aja gue nyadap karet juga, atau tadi gue bilang misalnya gue jadi supir angkot, belum tentu gue bisa ketemu sama satu orang ini. Jadi ya emang nasib kali ya. Atau apa menurut kalian? Coba lu pada komen juga ya.